Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat motivator Banua dimanapun Anda berada semuanya. Hari ini kita ingin memperjelas lagi tentang masalah pernyataan sikap dari PGRI sehubungan dengan kisruh sertifikasi guru yang itu dijelaskan kemarin melalui temu Zoom meeting dengan guru-guru P3K. Memperjelas tentang masalah ini, mungkin ada beberapa kawan yang tidak mengikuti secara serinya dari awal. Kita perjelas dulu bahwa kemarin itu ada video beredar tentang acara Zoom meeting oleh perwakilan PGRI. Dalam hal ini sudah sangat representatif ya menurut kami, karena itu diwakili oleh Bapak Sumardiansyah Perdana Kusuma. Nah, beliau salah satu petinggi PGRI, orang yang bisa kita percaya dalam segala macam pernyataan yang disampaikan oleh PGRI. Nah, di dalam pernyataan beliau mengungkapkan sebuah statement yang sangat clear, sangat jelas, bahwa PGRI itu sangat berpihak kepada guru-guru yang saat ini belum disertifikasi. Nah, padahal lama sekali guru-guru ini memperjuangkan nasib mereka melalui aneka macam gerakan sudah dilakukan, petisi sudah, kirim surat sudah, kemudian menghadap DPR bahkan juga sudah. Nah, ini adalah pernyataan yang kita tunggu-tunggu sekian lama tentang kejelasan sikap PGRI. Kenapa PGRI yang kita tunggu? Karena PGRI ini adalah cerminan dari guru-guru di Indonesia, perwakilan dari guru-guru Indonesia yang paling besar organisasinya, paling representatif untuk menyuarakan keinginan para guru yang bahkan hingga di pelosok, di pedalaman, di pegunungan bahkan, itu PGRI bisa menjadi penjembatan yang sangat baik kepada pemerintah. Jadi PGRI ini ke daunnya dia punya punya link, kemudian ke akarnya dia juga punya relasi yang demikian kuat. Nah, karena itu kami menjadi sangat concern untuk menyuarakan kepada PGRI agar sesegeranya memperjuangkan guru-guru yang belum sertifikasi ini. Nah, dengan adanya pernyataan dari Pak Sumardiansyah ini kiranya menjadi sangat jelas, menjadi sangat clear bahwa posisi PGRI itu sangat berpihak bahkan kepada agenda pemutihan sertifikasi yang digagas oleh Pak Menteri. Jadi sekali lagi PGRI mendukung atau berpihak kepada agenda pemutihan sertifikasi yang digagas oleh Bapak Menteri. Jadi bukan menyuruh mereka untuk mengikuti PPG, bukan menyuruh mereka untuk mendata ini itu segala macam atau mengikuti pelatihan segala macam yang dibuat syarat-syarat seperti itu. Namun PGRI mendukung pemutihan sertifikasi. Artinya tanpa melewati apapun lagi, guru-guru ini secara otomatis sudah akan masuk di dalam predikat profesional dan berhak untuk menyandang certified dan menerima tunjangan profesi mereka. Dalam artian kesejahteraan mereka akan lebih terjamin di sini. Nah, seperti yang sudah kita lihat bahwa di dalam pernyataannya, bahkan di dalam podcast berkali-kali Pak Menteri menerangkan bahwa kata-kata tunjangan profesi 1 kali gaji pokok itu tidak dihilangkan dari undang-undang kita. Bahkan lebih diayomi lagi, lebih di cover lagi dengan omnibus law, semacam omnibus law yang tertuang di dalam rancangan undang-undang Sisdiknas yang katakanlah belum sempurna ya, tetapi itu sudah sangat bagus mencerminkan kehendak mayoritas dari para guru.
Nah, cuma yang jadi masalah di sini adalah kita melihat dengan sangat jelas bahwa terjadi miskomunikasi yang parah antara PGRI dengan pihak Kemendikbud dalam hal ini. Bahkan mungkin di dalam beberapa kebijakan yang lain pun komunikasi antara Kemendikbud dengan PGRI beku kayaknya. Nah, di dalam beberapa kesempatan Ibu Unipah sebagai pimpinan dari PGRI seringkali katanya mengingatkan Pak Menteri untuk segera menyelesaikan kisruh sertifikasi guru ini. Diperjelas, dipercepat, dipersingkat waktunya. Nah, tetapi apa yang beliau lakukan adalah komunikasinya itu via WA. Itu yang seringkali saya dengarkan langsung, bahwa komunikasi via WA itu sudah bagus, tapi kalau komunikasi itu hanya akan membangun persepsi macam-macam, meningkatkan ego masing-masing, bahkan egonya bukan saja antara menteri dengan ketua PGRI, tapi sudah merembes ke institusi. Nah, sebaiknya komunikasi via WA ini sesegeranya untuk dihindarkan, dan orang-orang PGRI ataupun dari kementerian segera memulai komunikasi yang lebih intens melalui tatap muka langsung. Akan beda sekali, karena itu guru-guru menunggu sekian bulan, sekian tahun bahkan hanya gara-gara komunikasi via WA. Ini yang jadi masalah. Nah, kita tidak tahu apakah ini perbenturan ego karena memang Ibu Unipah ini juga gelar beliau juga tidak main-main, mungkin merasa wah ini menteri kok udah muda, mungkin kurang ajar sama saya atau gimana lah istilahnya. Kedua belah pihak ini harus segera mencairkan komunikasi ini, dan jangan sampai lagi guru-guru ini menjadi korban sekian waktu, menjadi korban PHP, jadi korban aneka macam kebijakan lah. Intinya gara-gara tersumbatnya jalur komunikasi ini. Jangan juga nanti gara-gara komunikasi yang tidak lancar ini, misalnya PPG tahun ini dilanjutkan. Nah, namun kejadian seperti dulu beberapa tahun yang lalu tentang kasus PLPG itu terulang kembali. Orang-orang ini sudah lulus PLPG, sudah lulus, sudah menyelesaikan ujian mereka. Nah, sejatinya mereka tinggal menerima sertifikasi mereka. Nah, tapi apa yang terjadi karena pemerintah berganti kebijakan, karena mungkin tidak ada komunikasi yang sinkron antar orang-orang ini yang membuat gagasan-gagasan ini, sehingga mereka yang ikut PLPG ini harus terpinggirkan karena kebijakan yang baru. Nah, berapa ratus orang yang menjadi korban, bahkan mungkin bisa saja ribuan. Mereka yang sudah harap-harap karena mereka sudah lulus, mereka sudah menjalani prosesnya, namun gara-gara peraturan baru ini akhirnya mereka menjadi terbengkalai, tidak terperhatikan lagi. Nah, ini kita harapkan jangan sampai terjadi di dalam kasus PPG ini. Kalau memang PPG ini tetap dilaksanakan tahun ini, maka harus ada pernyataan sikap dari PGRI ataupun kementerian yang menyatakan bahwa ini adalah PPG yang terakhir di dunia dan akhirat. PPG terakhir di tahun 2023 di dunia dan akhirat, dan semua guru-guru untuk tahun berikutnya itu sertifikatnya sudah diputihkan dan mereka berhak menyandang gelar profesional semuanya. Sehingga PPG nantinya atau berganti nama atau apapun istilahnya itu hanya cocok untuk generasi baru, diterapkan kepada generasi baru. Mereka generasi yang lebih segar, mereka sangat cocok untuk dilatih melalui program semacam PPG tersebut. Nah, seperti itulah kurang lebihnya yang diaspirasikan oleh para guru-guru kita ini. Nah, jangan sampai juga bahwa pernyataan sikap ini cuma ada di Zoom meeting kemarin. Pernyataan ini cuma ada di Zoom meeting, di mana di situ Pak Sumardiansah ini lantang sekali mengatakan bahwa beliau berpihak kepada sertifikasi
pemutihan sertifikasi guru, tapi itu disampaikan di hadapan orang-orang P3K, dan itu pun yang dibela itu, mohon maaf, kita bukan mengecilkan P3K, mereka jumlahnya 3.000, sedangkan guru-guru yang non sertifikasi ini jumlahnya 1 juta lebih di Indonesia. Nah, kalau kita mau memilih prioritas, sebenarnya yang harus diprioritaskan ini ya yang 1 juta ini, karena mereka memang sudah bertahun-tahun menunggu, mereka sudah di PHP berkali-kali, ya harusnya lebih cepat responnya, fast response, itu yang diinginkan oleh kawan-kawan kita ini. Semoga video dari Zoom meeting tersebut membuka pencerahan kepada kita bahwa PGRI memang tidak ada masalah dengan pemutihan sertifikasi guru, bahkan mereka mendorong pemerintah untuk segera menuntaskan kisruh sertifikasi guru ini. Namun yang kita tunggu adalah pernyataan sikap yang resmi dari PGRI yang mendorong pemerintah untuk sesegeranya melakukan pemutihan sertifikasi dengan atau tanpa RUU Sisdiknas. Sesegeranya, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, simple sekali, tinggal buat pernyataan, udah selesai, di-share ke seluruh kabupaten. Itu viral, sudah semuanya dijamin. Nah, dengan demikian guru-guru merasa tenang, tidak ada lagi guru-guru yang merasa bertahun-tahun dianaktirikan. Semoga video ini bermanfaat dan isinya atau message yang ada di dalam video ini bisa sampai ke telinga petinggi PGRI. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.